Inilah suasana kampung tempat salah satu tersangka mutilasi berinisial S tinggal. Di sini, S dikenal sebagai pria yang cukup baik. Tak ada tanda-tanda kekejian ada dalam dirinya. Tak ada yang mengira S berperan membantu tersangka utama Muhammad Delvi saat membunuh dan memutilasi para korbannya. Kalau misalnya sama warga sendiri? Kalau sama warga sendiri orang tuh Pak bukan apa. Orang tuh kalau sama warga sendiri dia nggak pala ini kali, biasa aja nampaknya. Nggak ada istilahnya nampak dia bersifat arogan atau bersifat kayak mana, nggak ada. Biasa aja dia. Kalau santai, iya nggak ada. Orang tuh biasa aja sama warga nampaknya, nggak nampak istilahnya dia sikapnya tuh sebagai orang jahat, orang nakal, nggak nampak. Kayaknya orang sini jadi kaget. Iya. Sampai adanya seperti ini dia. Pernah main bareng gitu sama itu? Gitu. Main bareng pernah. Pernah ya. Tapi sebenarnya nggak ada curiga kayak gimana gitu? Nggak ada curiga apa-apa. Terus semua bebe aja. Keluarga FD, salah satu korban mutilasi, mengakui tersangka kasus ini bukanlah orang jauh. Muhammad Delvi masih terhitung keluarga korban. FD adalah korban ke-7 Delvi. Jasad bocah ini ditemukan di pinggir semak di Kecamatan Rantau Kopar, Rokan Hilir. Polisian. Itu di paranoidan. Tapi kalau waktu kesehariannya gitu, itu Rian itu tuh awal-awal sebelum terjadi ini apa sebenarnya baik atau mungkin gimana? Baik. Jadi itulah kesalnya saya itu mendengarkan bahwa dia itu pelakunya. Jadi saya ini gimana lah, kesalahan saya itu sama dia tuh apa gitu. Setahu saya ya, memang sama orang tuanya saya kenal gitu, baik gitu, nggak pernah menyakiti keluarga dia gitu. Nah, kesalahan apa? Dia kan masih kecil. Tak ada tanda-tanda kasat mata yang menunjukkan kekejian para pelaku, memunculkan spekulasi bahwa mereka mengidap gangguan jiwa yang mengarah pada psikopat. Penyakit kejiwaan yang kerap diidap oleh para pembunuh berdarah dingin. Ilmuwan semacam Maxman katakan psikopati ini menunjuk pada kegilaan secara umum, tidak secara spesifik dengan ciri-ciri yang khas. Alhasil itu sebabnya direkomendasikan untuk ditinggalkan. Tapi kalau kita pakai anggapan orang zaman sekarang, psikopat itu kan orang-orang yang dari luar tampak sangat hangat, mempesona, punya daya tarik dan seterusnya. Tapi kalau kita masuk ke dalam hati, ternyata semuanya datar saja, bahkan ada unsur kekejian di dalamnya. Nah, persoalannya orang-orang yang tampak dari luar mempesona tapi hatinya keji luar biasa, bisa jadi tidak melulu meninggalkan jejak-jejak berdarah. Hasil pemeriksaan polisi justru menunjukkan mereka dianggap layak diproses secara hukum. Sudah diperiksa psikologi dan dinyatakan normal, pada TSK dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam proses pembunuhan maupun motif semua dilakukan dengan sadar, kemudian terencana, kemudian orientasi waktu, orientasi kognitif maupun tempat bagus, dan yang paling bisa mendasar adalah kontak realitasnya cukup bagus. Indikasi psikopat dan Tidak ada. Keluarga korban hanya bisa berharap keadilan ditegakkan dan pelaku tidak bisa mengelak dari jeratan hukum, apalagi dengan dalih gangguan jiwa. Kalau bisa ya hukum mati aja gitu. Karena gimana mengingat kejinya dia melakukan terhadap anak ini. Nah, itu masih bergerak gitu. Baru dipotong lehernya. Itulah kata dia. Keberuntungan nampaknya masih berpihak kepada beberapa orang bocah yang hampir saja menjadi korban kebiadaban para pelaku mutilasi Riau.
Lantas bagaimana bocah ini bisa selamat? Realitas segera kembali. Fokus berpindah, jangan capek. Power F. Kode 4 kali lebih macet. Tidak masalah, minum Power F, stamina on terus. Nyiapin orderan 20 kali baru biasanya. Sebut tenaga. Yo Power F. Minum Power F, bongkar muat, bolak-balik tiap hari, tetap berenergi. Power F, elakkan semangat. Ini baru minuman yang praktis, berkualitas tinggi, maksimalkan tenaga. Power F, ini power kita. Dari Wings. Teknologi adalah pendorong perubahan. Teknologi mampu mengubah arah industri energi. Dengannya kita mampu mencapai yang mustahil. Chevron memproduksi lebih banyak minyak dari lapangan tua berkat teknologi canggih. Kita ciptakan cara baru demi kemajuan negara. Tambahan 130 juta barel minyak untuk Indonesia Dan kemajuan bangsa. energi untuk kemajuan kita bersama. Gentlemen, this is Taste. Baru Dunhill Mild isi 16, Rp14.000. Halo Belgian Chocolate dengan rasa coklat Belgia yang paling enak. Ma, Papa nih. Ma. Halo Belgian Chocolate, benar-benar enak. Pasti lagi minum Hilo deh. Teknologi adalah pendorong perubahan. Teknologi mampu mengubah arah industri energi. Dengannya kita mampu mencapai yang mustahil. Chevron memproduksi lebih banyak minyak dari lapangan tua berkat teknologi canggih. Kita ciptakan cara baru demi kemajuan negara. Tambahan 130 juta barel minyak untuk Indonesia Dan kemajuan bangsa. energi untuk kemajuan kita bersama. Gentlemen, this is Taste. Baru Dunhill Mild isi 16, Rp14.000. Capek, recharge dengan Power F. Kurang semangat, recharge dengan Power F. Gak fokus, recharge dengan Power F. Power F, elakkan semangat. Ini power kita. Dari Wings. Kamis malam di Metro TV. Itu memang tidak mudah, tapi dalam soal makro memang ada peningkatan presiden-presiden kita. Forum Indonesia jam 8 malam. Tetap saja angka kesenjangan itu makin lebar menurun.